Sobat Urban, kali ini gue masih bersama Dokter Tanaya mau ngebahas tentang penyakit-penyakit yang biasa pendaki alami ketika mendaki gunung. Nah, kali ini gue mau nanya nih sama Dokter Tanaya, kenapa sih dok sering banget kayak kita tuh ngalamin gangguan saluran pencernaan gitu ketika mendaki? Gangguan saluran cerna. Nah, kalau gangguan saluran cerna ini ada beberapa tipe nih Mira ya. Jadi ada gangguan saluran cerna atas, gangguan saluran cerna bawah. Gangguan saluran cerna atas ini biasanya orang-orang yang memang masalahnya di lambung. Kalau misalkan gangguan saluran cerna bawah biasanya di permasalahan khusus ya gitu. Jadi awalnya seperti itu. Jadi kalau misalkan gangguan saluran cerna ini kalau udah sampai parah ya gangguan saluran cernanya kena yang atas, kena yang bawah. Oh gitu. Nah kalau misalkan yang atas kena lambung biasanya keluarnya mual muntah ya, mual muntah terus habis itu rasanya enak, rasanya dadanya terasa panas ya, sering bersendawa. Terus kalau misalkan gangguan saluran cerna yang bawah biasanya kalau nggak konstipasi ya mencret ya, dadanya jadi cair ya. Ada di istilah medis namanya sih alarm symptom. Alarm symptom itu biasanya kalau misalkan udah muntah lebih dari 3 kali dalam waktu 24 jam, ada BAB cair warna kehitaman maupun muntah warna kehitaman, itu lebih ke arah warning system. Jadi warning alarm ya. Jadi warning alarm itu adalah ini tandanya udah serius gangguannya. Nah, disebabkan kalau misalkan di naik gunung ya konsumsi makanannya nggak bagus, kayak sering mengkonsumsi mie instan secara berlebihan, kafein secara berlebihan. Terus kalau misalkan di gunung pastikan kalau kalian asupan minum nih paling penting. Ya. Lagi-lagi air putih ya dok? Air putih. Jadi kalau misalkan air putih yang sudah terkontaminasi nggak bagus, itu mengandung namanya bakteria E. coli. Nah E. coli ini menyebabkan gangguan saluran pencernaan maupun kram perut. Nah gitu, jadi orang-orang yang sering kram perut, gangguan saluran pencernaan, BAB-nya cair ataupun konstipasi, sebutan untuk nggak bisa buang air besar. Nah itu biasanya disebabkan karena yang tadi makannya salah, minumnya juga salah. Oh gitu. Jadi lebih baik kalau ngelihat dari sumber airnya agak-agak keruh gitu, mending di ini aja ya dimasak. Cari benar-benar sumber air yang memang dia baik dari langsung dari pegunungan dan memang warna pertama yang memang kita nilai dari warna. Tidak berbau sama sekali. Terus sumbernya jelas, jangan yang warnanya aja udah nggak jelas. Terus habis itu baunya juga biasanya kalau misalkan baunya sudah busuk atau baunya sudah tidak sedap ya, itu bisa menandakan adanya kontaminasi bakteri. Jadi harus benar-benar cara milih makan maupun minuman harus jelas. Itu untuk menanggulanginya ada dok? Untuk menanggulanginya sebenarnya yang tadi gue jelasin nih Mire. Jadi kalau misalkan bawa makanan yang sudah higienis harus bagus ya. Terus kalau misalkan makan instan itu harus dikurangin ya. Makanan juga kafein atau kopi nggak boleh terlalu berlebihan ya. Terus kalau untuk air minum itu cari air minum yang langsung dari pegunungan ya. Kalau misalkan langsung dari air pegunungan itu langsung diminum nggak masalah, karena memang dia sudah mengalami penyaringan yang alami gitu. Jadi beberapa perusahaan pun juga banyak yang langsung mengambil dari air pegunungan. Jadi penting banget ya dok buat teman-teman kalau mau buang air sekiranya jangan deket mata air. Nah iya benar juga, karena di feses manusia ini mengandung beberapa bakteri yang sangat berbahaya juga ya. Jadi kalau misalkan E. coli itu adalah bakteri. Normalnya di tubuh kita tuh ada jumlah normal. Kalau misalkan jumlahnya berlebihan, kayak kita konsumsi makanan yang nggak baik, air yang sudah tercemar, kalau misalkan terlalu banyak bakterinya, itu akan menyebabkan gangguan saluran cerna pada tubuh kita. Tuh diingat teman-teman. Iya. Nah nih ada lagi pertanyaan dok, kira-kira itu kayaknya aku pernah nemuin pendaki yang meninggal karena serangan jantung tuh. Itu kira-kira gimana? Nah, kalau serangan jantung sebenarnya kita sebut dengan cardiac arrest ya, artinya kematian mendadak karena jantung. Ini sih penyebabnya banyak. Pertama kita pastikan dulu si penderitanya ini punya penyakit bawaan atau enggak. Kalau misalkan penderitanya punya penyakit bawaan, contohnya penyakit darah tinggi, hiperkolesterol, diabetes, itu mungkin dari penyakit jantungnya. Atau yang kedua, dia disebabkan karena ada kelainan genetik bawaan yang memang mengalami penyebab si kematian jantung mendadak. Nah ini yang paling sering nih, biasanya karena kekurangan elektrolit atau kekurangan cairan. Jadi
makanan dan minuman harus dijaga. Kita kekurangan elektrolit karena asupan makanan dan minuman itu nggak baik. Jadi multivitamin, mineral itu baik. Jadi kalau misalkan mau naik gunung, pastiin dulu olahraga dulu, multivitamin harus tercukupi, ya makan makanan juga yang bergizi, jangan yang instan-instan aja. Karena segala jenis yang instan itu nggak baik buat tubuh. Oke. Soalnya ada nih kayak kasus teman-teman yang kayak minumnya ntar aja, males nanti buang-buang air di jalan. Iya kayak benar. gitu. Ya. Jadi itu sesuatu yang pola pikir yang salah gitu. Jadi membuang kayak kebiasaan sering sih pas gue sering naik gunung juga. Kalau minum irit-irit dong, padahal nggak kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan minum ya tetap secukupnya, harus dalam satu hari itu 2,5 liter. Kalau misalkan menemukan air mata air itu langsung diisi lagi. Kalau misalkan udah habis itu udah pastiin. Makanya setiap naik gunung kita harus udah pastiin kan. Pertama kita harus survei dulu nih geologi dari gunungnya tersebut, mata airnya di mana aja itu udah langsung di peta. Jadi sudah harus ditargetin air habis pada kapan, pada pas mata air kapan itu harus jelas. Jadi gak asal-asalan naik gunung ya. Jadi penting banget untuk menilai peta lokasi mata air terdekat. Okay. Nah, sama tadi sempat ngebahas suplemen vitamin untuk tubuh ketika kita mendaki itu sebenarnya juga boleh? Boleh. Jadi suplemen itu dibutuhkan pada orang-orang yang membutuhkan aktivitas fisik yang berlebihan atau olahraga yang berat ya. Naik gunung termasuk aktivitas yang high impact. Jadi olahraga yang termasuk aktivitas yang berat. Jadi membutuhkan multivitamin yang baik juga. Nah, multivitamin ini juga nggak boleh diminum berlebihan. Jadi sesuatu yang berlebihan di dalam tubuh itu nggak baik ya gitu. Jadi minumnya juga cukup 1 kali sehari, olahraga, minum air putih, dan diselingi dengan makan makanan dengan protein. Itu diminumnya kapan, Dok? Soalnya pernah ada nih teman kita di Urban ada yang nanya, pernah ada yang sharing gitu, katanya ceritanya dia mau summit ke Mahameru kan. Itu kan kalau mau summit Mahameru maksudnya jalurnya yang benar-benar menguras energi banget kan, karena dia pasir yang kayak gitu-gitu. Nah, ketika dia minum malam malah nggak bisa tidur tuh, Dok. Nah, mungkin ada beberapa orang yang sensitif terhadap beberapa multivitamin ya. Jadi multivitamin itu boleh diminum, dia tidak ada, sebenarnya dosisnya cuma 1 kali sehari, tidak ada aturan pakai mau pagi, sore, malam, tapi disesuaikan sama orang, karena orang itu memiliki sensitivitas yang berbeda-beda. Apalagi yang misalkan sensitivitasnya terhadap lambung ya. Misalkan vitamin C dosis tinggi itu akan menyebabkan peningkatan asam lambung ya. Jadi saat minum vitamin C atau misalkan multivitamin yang lain, kalau orang yang punya asam lambung setelah makan pertama. Kalau misalnya mau summit ya pas mau summit aja gitu. Jadi mau pas summit setelah makan dulu, cukupi kalori dulu, cukupi air putih dulu, baru summit. Pastikan tubuhnya itu dia siap. Kalau misalkan kan summit kan juga aktivitasnya paling berat kan. Jadi apalagi pas biasanya malam-malam gitu ya. Jadi sebelum summit itu harus benar-benar tidur dulu, istirahat, banyak makan dulu sebelum summit, baru minum vitaminnya. Jadi diminumnya jangan sebelum tidur teman-teman, tapi ketika mau mulai demikian ya. Nah, ini ada lagi nih pertanyaan, katanya penderita MAH atau asam lambung itu bahaya nggak sih, Dok, buat pendakian? Sebenarnya untuk asam lambung itu memang yang dari gue jalanin sih alarm simptom. Kita menilai alarm simptom itu sebenarnya banyak, tapi yang gue jadi perhatian tuh kalau misalkan ada BAB cair warna kehitaman, muntah warna kehitaman, dan disertai dengan mual muntah yang hebat sampai menyebabkan dehidrasi, yaitu sudah termasuk kondisi yang parah. Jadi jangan pernah menyepelekan asam lambung ya. Gitu. Apalagi kalau misalkan orang-orang yang mau naik gunung yang kita sebut dengan exercise yang high impact, itu benar-benar asam lambungnya harus dibenerin dulu gitu. Jadi sebelum mau naik gunung itu harus benar-benar dijaga pola makannya ya. Pola stres sangat berpengaruh banget ya. Apalagi mau naik gunung putus ya makasih loh langsung naik karena benar-benar stres itu akan meningkatkan hormon-hormon stres juga ya, namanya katekolamin. Itu akan menyebabkan peningkatan asam lambung, dan memang hormon stres ini pemicu beberapa organ tuh kerusakan pada organ. Oke, nah itu cara mengatasinya ketika kita lagi pendakian itu gimana? Kalau misalkan untuk orang-orang yang MAH nih, kalau misalkan orang yang MAH itu memang pertama bekalnya, kalau misalkan bawa makan makanannya yang instan kurangin ya. Yang kedua, kalau misalkan istirahat jangan minum kafein, kopi ya. Jadi sarannya tetap minum air putih secukupnya 2,5 liter, karena memang kalau misalkan cukup makanan, minuman, dan cukup protein itu akan menurunkan pola makan, dan si pola asam lambung juga akan teratur.
ya. Oke. Terus yang ketiga pola tidur, istirahat cukup dulu sebelum naik gunung. Soalnya tubuh itu membutuhkan 8 jam dalam waktu 24 jam untuk istirahat. Jadi sepertiganya untuk istirahat. Jadi kalau misalkan orang yang nggak punya asam lambung ya bagus-bagus aja. Tapi orang yang punya asam lambung, misalkan dia cuma tidurnya 6 atau 4 jam, asam lambungnya langsung naik drastis. Apalagi kecapean, yang tadi aktivitas stres berlebihan, nggak pernah olahraga, tiba-tiba naik gunung. Iya, Nah, benar. langsung asam lambungnya naik. Jadi latihan dulu, dipersiapkan secara matang untuk naik gunung. Dengerin nih teman-teman semuanya. Kalau pertanyaan dari teman-teman ada yang mau ditanyain lagi, boleh mention lagi ke kita. Kira-kira ada kiat-kiat tersendiri nggak sih dok? Kalau kiat-kiat, apalagi maksudnya ini kita udah masuk ke new normal nih, gitu. Maksudnya biar kita juga tetap pastinya membantu pemerintah biar penyebaran COVID tuh nggak menyebar ya, yang kayak gitu. Ditambah lagi kan pendakian udah mulai dibuka nih dok. Itu untuk ini sendiri gimana protokolnya menurut dokter? Ya sebenarnya beda-beda dikit. New normal ini kan di era pandemi ini kan semuanya sesuatu yang normal yang baru. Jadi kalau misalkan naik gunung, persiapan dengan matang pertama ya. Yang kedua, pastikan fisik sehat, sudah memenuhi kriteria tahu tata cara naik gunung seperti apa ya. Terus mengikuti aturan pemerintah lah. Kalau misalkan memang naik gunung itu harus dibatasin, kita tetap ngikutin. Karena memang semua sekarang udah ada protokol kesehatannya ya. Mau dimanapun kita harus tetap ada aturannya. Di alam bebas pun punya aturan loh sebenarnya. Ya kita hidup di alam bebas pun punya aturan. Jadi tetap harus ngikutin aturan. Kalau misalkan dari saran medis adalah tetap membawa alat-alat perangkat untuk kesehatan. Ada survival kitnya juga lengkap. Terus kalau misalkan memang mau cek, nanti disarankan memang baiknya kan sekarang kan pemerintah juga mengeluarkan SKN mau mau dikurangi dan mau ditunda dulu ya. Jadi bagusnya sih memang pastikan pasien tidak terinfeksi oleh COVID-19 karena memang yang dikhawatirkan kalau misalkan dalam satu grup itu membuat klaster baru nih. Takutnya ada satu pasien yang positif, artinya kita bareng-bareng berangkat, pulangnya semuanya positif. Itu yang kita khawatirkan. Jadi tetap harus benar-benar dipastikan kesehatan benar-benar fit dan menjaga semuanya sistem imun agar tetap optimal. Jadi jangan mentang-mentang sekarang gunung udah banyak yang dibuka nih teman-teman, jadinya ayo naik gunung gitu. Tapi tetap harus diingat lagi protokolnya. Kalau emang penuh itu kalau bisa diintar-intarin dulu gitu ya dok ya. Iya benar. Nggak apa-apa, atau gunung juga kemana-mana kan? Benar, nggak akan kemana-mana. Oke, benar tuh. Nah ini ada lagi dok pertanyaan dari Sobat Urban. Kalau kena flu gitu di gunung? Biasanya gini dulu, kalau sudah dipastikan si pendaki ini bebas COVID ya, artinya bebas COVID kan juga di aturan di negara kita juga berbeda-beda ya, gitu. Takutnya kita nyinggung kemana-mana. Gitu. Kalau misalkan sudah dipastikan bebas COVID, misalkan orang yang mau naik gunung itu lagi flu, saya sarankan kalau sistem imunnya berarti nggak optimal dong. Sistem imunnya lagi nggak optimal. Saya sarankan memang menunda dulu nih. Menunda dulu. Jadi kalau misalkan dikhawatirkan dia akan menjadi beban pada teman-teman yang lain. Iya sih. Gitu. Tapi kalau misalkan udah di atas gunung, biasanya flu-nya disebabkan karena suhu yang ekstrim di gunung. Ya biasanya ya tetap istirahat dulu, jangan dipaksain. Terus cara naik gunungnya juga nggak boleh terlalu berat. Bilang ke teman-teman yang lainnya jangan sungkan, jangan malu. Ya bilang ke teman-temannya kalau saya lagi demam, saya lagi ada batuk, lagi pilek. Biasanya karena suhu yang terlalu ekstrim di gunung. Nah itu terus tetap multivitamin harus dibanyakin. Terus banyak makan protein karena makan banyak protein akan meningkatkan sistem imun tubuh yang optimal. Oke. Nah lagi-lagi kalau untuk masalah apa ya, capek, kalau bisa ya udah istirahat perlahan, jalan perlahan. Ketika istirahat jangan ngerokok ya dok. Nah itu juga penting banget. Jadi, rokok kopi tuh aduh. Oh iya. Gimana? Jadi gue tuh sering banget menemukan teman-teman pendaki yang selalu menggunakan koyo di hidung dok. Alasannya biar nggak meler gitu. Itu sebenarnya bener atau nggak sih? Koyo ya. Koyo itu kan sifatnya menghangatkan ya. Jadi kalau digunakan untuk menghangatkan boleh-boleh aja. Jadi sifat koyo itu sebenarnya vasodilator. Artinya pada saat cuaca yang ekstrim, cuaca yang dingin,
itu tubuh kita akan vasokonstriksi, yang tadi pembuluh darah akan mengecil ya. Itu akan menyebabkan biasanya pilek kalau di hidung tuh. Nah biasanya dia nggak nyaman kalau misalkan pilek, ada batuk, nggak nyaman. Jadi kalau misalkan mau pakai koyo boleh-boleh aja ya, tapi tidak disarankan koyo yang sifatnya pedas ya. Sifatnya yang ada yang hangat, ada yang pedas ya. Kalau mengandung bahan cabai ya, saya lupa sejauh kimianya. Kalau misalkan dia mengandung bahan cabai itu tidak disarankan karena takutnya memicu hipersensitif yang terlalu berlebihan. Tapi kalau untuk menghangatkan saja itu boleh gitu, boleh menghangatkan. Jadi boleh-boleh aja kalau jumlahnya atau misalkan si posisinya tepat. Ya, jadi nggak boleh terlalu banyak, cukup sedikit aja. Boleh ya. Jadi buat teman-teman semuanya, gue rasa perbincangan gue sama Dokter Tanaya cukup. Kalau emang pengen banget ngebahas tentang masalah penyakit yang biasa terjadi di gunung, boleh banget langsung komen ke Urban Hikers, atau boleh langsung tanya langsung ke Dokter Tanaya di IG-nya ada Fit2Talk, atau langsung ke YouTube channelnya Fit Talk. Iya, benar sekali. Makasih teman-teman semuanya. Makasih Dokter Tanaya. Dadah. Bye.